Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan produk yang sudah kami rancang. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rani Laila Mediana dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada rekan saya yaitu Fabriska Febrianisa dari Ilmu Keperawatan, Isti Sauminingsi dari Ilmu Keperawatan, ada Nelvira Alka Putri dari DKV, dan Muhammad Fadil Alamsyah dari Teknik Informatika. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pendahuluan ada masalah dan solusi yang ditawarkan. Oke, nah di Indonesia sendiri, informasi destinasi wisata masih sangat terbatas hanya pada tempat tujuan wisata yang sudah terkenal. Nah, bagaimana nasib tempat wisata lainnya di Indonesia yang tidak kalah bagusnya dari tempat wisata yang sudah ada? Dengan latar belakang itulah, kami merasa perlu membuat aplikasi Tour Window yang bisa membuat banyak informasi mengenai tempat wisata tersebut, sehingga para calon wisatawan datang dengan mudah dan jelas mendapatkan informasi mengenai tujuan wisata mereka. Adapun masalah-masalahnya itu kesulitan menentukan destinasi untuk berlibur, minimnya informasi mengenai tempat wisata di Indonesia, dan kebanyakan wisatawan mencari informasi mengenai tempat wisata yang ada di Indonesia. Bagaimana merancang dan membangun suatu aplikasi berbasis Android dapat mempermudah pengguna untuk mengetahui destinasi wisata di Indonesia. Nah, solusinya, kami membuat aplikasi mobile bernama Tour Window untuk mencari destinasi terbaik di Indonesia dengan informasi yang akurat dan mempermudah para pengguna untuk mencari tempat atau spot destinasi liburan. Untuk penjelasan selanjutnya, saya berikan kepada rekan saya, yaitu Febriska. Untuk Febriska, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi selanjutnya. Nah, untuk yang kedua, mengenai aplikasi Tour Window ya. Selanjutnya mengenai aplikasi Tour Window. Nah, aplikasi Tour Window adalah aplikasi yang akan membantu para pengguna untuk mencari destinasi wisata di Indonesia dan informasi yang jauh lebih spesifik. Aplikasi ini mempermudah akses informasi mengenai tempat wisata di Indonesia dengan fitur yang ada sehingga dapat mempersingkat waktu pencarian informasi mengenai tempat atau destinasi wisata. Nah, untuk pembuatan aplikasi ini dikhususkan untuk tempat wisata di daerah Indonesia dengan fokus di wisata alam, kuliner, dan sejarah. Bisa dilihat ya, untuk di bawahnya itu ada logo dari Tour Window dan di sebelahnya ada tampilan prototype untuk aplikasinya. Next. Selanjutnya mengenai filosofi logonya. Sudah jelas ya, yang pertama ada kata Tour Window yang mengartikan bahwa aplikasi ini itu adalah jendela pembuka untuk wisata. Nah, untuk warna biru pada background-nya berarti ketenangan yang mendefinisikan langit. Untuk bulat kuning di atasnya menggambarkan matahari, lalu ada pesawat yang identik sekali dengan bepergian atau traveling. Nah, di bawahnya ada gunung yang identik dengan travel adventure. Jadi di sini kami ingin menjelaskan bahwa jika menggunakan Tour Window, traveling akan terasa lebih tenang, nyaman, dan aman karena mengetahui bahwa aplikasi ini memberikan informasi yang informatif bagi para penggunanya. Selanjutnya mengenai tujuan aplikasi Tour Window ini. Yang pertama yaitu menyediakan data dan informasi yang akurat mengenai destinasi wisata di Indonesia. Lalu ada yang kedua, merancang aplikasi untuk memfasilitasi pengguna dalam mencari lokasi wisata di Indonesia berbasis Android atau aplikasi mobile. Dan yang terakhir, yaitu merancang dan membangun aplikasi mobile yang mampu memberikan informasi tempat wisata, rute, dan hotel secara detail dan up-to-date kepada penggunanya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, Teh Febriska. Selanjutnya yang ketiga mengenai market akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Isti Sauminingsi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang market target. Analisis pasar kita yaitu di tingkat kalangan usia 15 sampai lanjut usia, yang dimana rata-rata masyarakat Indonesia di umur 20 tahun ke atas mulai memiliki ketertarikan pada dunia traveling ini. Sehingga banyak sekali yang mulai mencari tempat-tempat wisata terbaik yang menjadi rekomendasi untuk disinggahi dengan hobi
disinggahi untuk segmenting sendiri. Platform yang kami buat ini ditujukan untuk masyarakat yang dengan hobi traveling dan mencari berbagai tempat wisata, dimulai dari family friendly hingga untuk mengeksplor seperti tempat-tempat ekstrim, biasanya dimulai dari masyarakat umur 20 tahun sebagai segmentasi pasar. Lalu di sini ada targeting, yang dimana aplikasi ini ditargetkan untuk masyarakat awam yang mulai mencintai dunia traveling agar mudah dalam meriset tempat-tempat mana saja yang ingin dikunjungi. Lalu di sini ada positioning, yaitu Tour Window menjadi salah satu aplikasi yang dapat mempermudah pencarian customer menentukan tempat wisata mereka melalui aplikasi Tour Window yang dimana memiliki beberapa fitur yang membantu calon customer. Lalu ada analisis kompetitor, yaitu persaingan bisnis dalam produk yang serupa dengan Tour Window. Sudah dibuat oleh beberapa kompetitor, yaitu pelayanan Traveloka, di mana kompetitor tersebut menyajikan beberapa kesamaan, yaitu penyedia tempat wisata, penyedia tempat beristirahat. Lalu di sini ada market size. Jadi market size itu seluruh wisatawan atau masyarakat yang ingin pergi berlibur dan mendapatkan destinasi wisata terbaik. Di sini ada TAM, jumlah penduduk di Indonesia tahun 2021 yaitu ada 273,8 juta. Lalu ada SAM, jumlah usianya 15-50 tahun di Indonesia pada tahun 2021, jumlahnya 40,2 juta. Lalu ada SOM, jumlah usia 15-50 tahun di Indonesia yang memakai aplikasi destinasi wisata, jumlahnya yaitu ada 3,14 juta. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, yang pertama ada strength-nya, yaitu meningkatkan potensi wisata, fasilitas, dan aktivitas wisata agar menjadi daya tarik pengunjung, serta meningkatkan pengawasan terhadap wisatawan yang kurang bertanggung jawab. Lalu ada weakness-nya, yang pertama kurangnya peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata, yang kedua kurangnya prioritas pembangunan pemerintah kabupaten terhadap sektor pariwisata, yang ketiga kurangnya kuantitas dan spesialisasi sumber daya manusia pada dinas terkait, yang keempat kurangnya kerjasama dengan investor, yang kelima belum terdapat sistem promosi yang menarik, dan yang keenam kurang diperhatikannya aspek lingkungan hidup dan kurangnya perhatian pada objek wisata. Oke, selanjutnya ada opportunity. Yang pertama meningkatkan kualitas promise, lalu yang kedua membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk membuka floating market, yang ketiga meningkatnya kerjasama dengan pihak swasta yang memberi keuntungan masing-masing hak, yang keempat aplikasi lebih dikenal orang dan banyak orang meresearch di aplikasi kita. Lalu yang terakhir ada threats, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap aplikasi, dan yang terakhir aplikasi yang lebih terkenal dengan fungsi yang sama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Learn Canvas untuk aplikasi. Nah, di sini kita akan baca dari customer segment terlebih dahulu. Di sini konsumen berbagai kalangan strata sosial dan dari berbagai daerah untuk usia kurang lebih 15-50 tahun. Lalu lanjut ke early adopters. Di sini produk banyak digunakan oleh remaja dan orang dewasa. Di sini kita lanjut ke problem, yaitu problem yang pertama adalah kesulitan menentukan destinasi untuk berlibur. Lalu yang kedua, minimnya informasi mengenai tempat wisata lainnya di Indonesia. Nah, lalu ada exciting alternatif dari problem-problem tersebut, yaitu bisa mencari informasi melalui internet, lewat brosur, dan lewat komunitas. Lalu selanjutnya kita ke unique value proposition. Yang pertama itu mudah diaplikasikan, yang kedua desainnya yang simple, ketiga praktis, keempat sistem informasi dibuat secara detail dan informatif. Lalu kita ke high level concept, yaitu mendapat destinasi yang sesuai dengan ekspektasi, keinginan, dan kebutuhan dengan harga yang sesuai dan mendapatkan pelayanan yang terbaik. Lalu di sini ada solusi dari problem-problem masalah yang tadi, yaitu merancang aplikasi mobile bernama Tour Window untuk mencari destinasi terbaik di Indonesia dengan informasi yang akurat dan mempermudah para pengguna untuk mencari tempat atau destinasi liburan. Lalu kita lanjut ke channel. Di sini kami melakukan promosi yang dilakukan dengan media sosial, lalu distribusi langsung dan melalui mitra. Lalu di sini ada revenue structure. Di sini pendapatan kami bisa berasal dari iklan, lalu pengguna yang mendownload aplikasi Tour Window, dan biaya admin dari layanan booking.
Nah, untuk cost strukturnya atau pengeluaran kami itu kami keluarkan untuk promosi, gaji, maintenance, dan developing. Lalu di sini ada key metrics-nya. Langkah pertama adalah mendownload aplikasi Turwindo, lalu login, lalu mencari kebutuhan yang kalian perlukan. Lalu yang terakhir di sini ada unfair advantage, yaitu jangkauan informasi yang luas dan mendetail. Oke, segitu dan kanvas yang tadi saya jelaskan. Lanjut ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Teh Elvira. Selanjutnya penjelasan terakhir mengenai strategi dan proyeksi keuangan yang akan dijelaskan oleh Kang Fadil. Silakan Kang Fadil. Ya, makasih Teh Rani. Berikutnya masuk segmen 6. Di sini ada strategi peluncuran. Pada strategi peluncuran ini, untuk rencana peluncurannya dari Turwindo ini, kita sebagai tim akan melakukan grand launching, mengingat bahwa Turwindo ini adalah jasa baru dengan konsep yang sedikit berbeda dengan konsep-konsep yang sudah ada di Indonesia. Karena itu, peluncuran Turwindo ini harus tepat sasaran untuk memberikan hasil yang maksimal. Grand launching terdiri dari 4 segmen. Di sini ada place, price, promotion, dan products. Yaitu untuk place sendiri, kita akan melaksanakan grand launching ini secara offline dan mengundang masyarakat yang ada di sekitaran kampus Ars University, untuk melakukan grand launching tersebut. Kemudian di sini ada price. Price ini tidak ada biaya untuk datang ke acara grand launching produk Turwindo ini. Kemudian di sini ada promosi. Kita akan mempromosikan Turwindo melalui grand launching yang akan diadakan pada offline. Kita akan mengundang masyarakat sekitar wilayah Ars University ke kampus Ars University. Dalam acara grand launching ini, kami akan memberikan coaching atau panduan bagi masyarakat sekitar dalam menggunakan aplikasi ini. Kemudian ada produk. Produk ini berinovasi dari tempat penyedia layanan wisata secara offline menjadi penyedia platform tempat wisata secara online atau digital. Kemudian ada model bisnis. Model bisnis di sini berdasarkan revenue-nya, platform Turwindo ini merupakan model bisnis premium, di mana bisnis ini kita menawarkan jasa dan pelayanan secara gratis. Selain itu, berdasarkan interaksi Turwindo merupakan model bisnis low touch, di mana model bisnis ini tidak memerlukan interaksi langsung manusia dalam transaksi tiket atau low touch. Biasanya hanya akan fokus pada pengembangan teknologinya aja. Kemudian di sini ada proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan ini kegiatan utama di sini ada produk, pengembangan produk. Di sini rinciannya terdiri dari riset pengembangan fitur, layanan chat, aplikasi Turwindo, khususnya dalam hal privasi chat, enkripsi end-to-end. Satuannya itu bisa berupa kali per bulan. Kuantitasnya itu 2, harga satuannya itu ada 200.000, jumlahnya itu total jadi 400.000. Dengan target capaiannya ada privasi chat pengguna terjamin. Privasi chat dari pengguna akan terjamin. Kemudian yang kedua ada pengembangan sistem manajemen akses dan akun, di mana ini untuk menghindarkan kebocoran informasi pengguna. Di situ yang berisikan tentang data diri dari si konsumen itu sendiri. Kemudian yang kedua ada biaya infrastruktur digital, maintenance, pemeliharaan sistem aplikasi Turwindo. Memelihara di sini itu tujuannya untuk memelihara kinerja si sistemnya itu sendiri. Kemudian di sini ada legalitas atau perizinan, sertifikasi, dan standarisasi. Pendaftaran ini bisa dimasukkan ke HKI untuk sebagai hak cipta. Sebagai bentuknya adalah jasa dengan biaya kurang lebihnya sekitar 4 juta. Melindungi hak cipta ini agar kedepannya tidak bermasalah dengan hukum kedepannya.
Yang keempat, ada pengembangan pasar dan saluran distribusi melalui soft launching untuk tahap awal pengembangan aplikasi dan pengenalannya. Yang akan dilakukan budgetingnya sekitar kurang lebih 1 jutaan. Targetingnya adalah calon user mengetahui fungsi dan kegunaan aplikasi Turwindo ini. Yang kedua, melakukan grand launching untuk menarik lebih banyak peminat agar mau menggunakan aplikasi Turwindo ini. Ya, dengan caranya adalah promosi dan lain sebagainya dengan budgeting sekitar 5 jutaan. Jadi kurang lebihnya akan dikeluarkan biaya sekitar 11.100.000 rupiah. Kemudian akan ditutup oleh Teh Rani. Oke, baik. Terima kasih, Kang Fadil. Demikian proposal bisnis yang telah kami buat. Semoga proposal ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa kami ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan proposal bisnis ini, dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dan membuat proposal ini. Semoga proposal ini akan diterima oleh semua pihak karena proposal ini merupakan tahap awal kami dalam memulai usaha Turwindo. Dengan wujud proposal bisnis ini, kami berharap dapat segera mewujudkan usaha bisnis yang telah direncanakan ini. Segala saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan dari semua pihak, karena kami menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik tersebut semoga dapat menjadi acuan atau pelajaran bagi kami untuk dapat menjadi lebih baik lagi. Atas segala waktunya kami ucapkan terima kasih. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.